Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Rustana dengan NIM 140120471 pada dari kelas MB 4512. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mengenai pembahasan dari matematika ekonomi dan bisnis mengenai aplikasi fungsi diferensial parsial. Oke. Oke, untuk soal yang pertama, ini saya akan menjelaskan mengenai determinan Hessian memaksimumkan output produksi. Oke, untuk soal yang pertama, jika fungsi produksi suatu perusahaan itu sama dengan P sama dengan 100K, ini pangkat ya teman-teman, simbol pangkat K pangkat setengah, dikali dengan L pangkat setengah, di mana harga persatuan unit untuk K ini adalah 30, dan untuk L itu sebesar 40. Dan anggaran yang dicadangkan untuk membeli masukan tersebut di atas adalah sebesar 12.000. Maka tentukanlah berapa unit masing-masing yang seharusnya digunakan agar tingkat produksi yang dihasilkan maksimal. Yang kedua, yang B, berapakah hasil dari tingkat produksi maksimum tersebut? Dan yang C, apakah terjadi keseimbangan produksi, dan jelaskan. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Di sini kita ketahui fungsi produksi yang akan dioptimumkan itu P ya. P sama dengan 100 K pangkat setengah dikali dengan L pangkat setengah. Dan kita juga ketahui bahwa fungsi isokos yang menjadi kendala, yang dimana fungsi isokosnya ini dirumuskan jadi M sama dengan K dikali PK ditambah I dikali PL, L dikali PL. Nah, untuk M-nya ini tadi sudah diketahui dari soal ya, ada anggaran yang dicadangkannya sebesar 12.000. Dan untuk harga untuk K-nya ini kita ketahui juga dari soal 30K ditambah, dan untuk harga L-nya ini 40 kali L. Nah, maka didapatkan hasil fungsi isokosnya ini 30 ditambah 40L dikurang dengan 12.000 sama dengan 0. Oke, untuk mengetahui berapakah masing-masing yang bisa produksi yang bisa dimaksimalkan ya. Itu yang pertama kita buat dulu fungsi Lagrange-nya. Nah, fungsi Lagrange-nya ini gimana caranya? Itu dengan cara perjumlahan antara fungsi produksi yang akan dioptimumkan yang P ini ditambah dengan perkalian lambda dengan fungsi isokos yang menjadi kendala yang ini 30 tambah 40L kurang 12.000 sama dengan 0. Oke, kita langsung aja. Ini kan fungsi produksi yang akan dioptimumkan 100K pangkat setengah dikali L pangkat setengah ditambah. Nah, lambda dikali dengan 30K sama dengan 30K lambda ditambah lambda dikali 40L sama dengan 40L lambda, dan lambda dikali dengan minus 12.000 sama dengan minus 12.000 lambda. Nah, agar fungsi Lagrange ini maksimum, maka harus diturunkan ya. Turunkannya seperti apa? Jadi kita ada dua turunan. Yang pertama, turunan terhadap K itu harus sama dengan 0, dan turunan terhadap L itu sama dengan 0 juga. Nah, kita turunkan langsung ya. Nah, untuk turunan fungsi terhadap K, kita fokus yang ada variabel K-nya nih, yang fungsi Lagrange-nya. Nah, di sini yang ada variabel K-nya ini kan ada 100K pangkat setengah dikali dengan L pangkat setengah ditambah 30K kali lambda. Nah, yang lainnya kan tidak ada K-nya ya, maka di situ jadinya konstanta. Jadi kita hiraukan saja gitu. Kita turunkan ya untuk turunan fungsi terhadap K, maka didapatkan 50K pangkat minus setengah dikali dengan L pangkat setengah. Nah, kenapa begini? Karena turunan dari 100K pangkat setengah. Nah, pangkat setengahnya ini kita kalikan ke depan. Jadi setengah kali 100 itu sama dengan 50, dan untuk K pangkat setengah itu kan kita kurang 1, jadinya K pangkat minus setengah. Setengah dikurang 1 sama dengan minus setengah. Dan untuk L-nya kita mengikuti saja, jadi tidak usah diubah karena kita fokusnya terhadap K ya.
ditambah dengan, nah ini 30K lambda. Nah, jadi 30 lambda sama dengan 0. Nah, ini kita harus jadiin persamaan terhadap lambdanya ya. Jadi lambdanya ini sama dengan 50 akar L. Nah, kenapa akar L? Karena kita ketahui juga bahwa yang namanya pangkat setengah itu pasti akar ya. Jadi di sini kita buat jadi akar ya. Akar L pangkat setengah itu sama dengan akar L dibagi dengan minus 30 akar K. Nah, kenapa K-nya jadi di bawah, jadi pembagi? Karena di sini K pangkat minus ya, minus setengah, yang namanya minus setengah itu pasti akan jadi pembagi gitu di bawah ya. Jadi minus 30 akar K gitu ya. Itu menjadi persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya untuk turunan yang kedua itu turunan fungsi terhadap L. Nah, di sini kita fokusnya, kan tadi sudah ke K nih fokusnya. Nah, kita yang kedua itu kita fokusnya ke terhadap L-nya saja gitu. Yang K-nya hiraukan udahlah gitu. Oke, kayak tadi kita turunkan 50, dan ini L pangkat setengah. Setengah kita kalikan ke depan, jadi setengah kali 100 sama dengan 50, K-nya kita tulis saja K. Nah, L-nya itu jadi pangkat minus setengah, karena setengah kurangi 1 itu sama dengan minus setengah, ditambah di sini L-nya kan 40 L lambda. Nah, di sini sama ditambah 40 lambda sama dengan 0. Maka persamaan keduanya untuk lambda itu sama dengan 50 akar K dibagi dengan minus 40 akar L ya. Nah, dari dua persamaan ini maka didapatkan gitu ya bahwa K-nya ini sama dengan 4/3 L gitu ya. Nah, dari persamaan ini ketika sudah dieliminasi, dihasilkan bahwa K-nya itu sama dengan 4/3 L. Nah, K-nya ini kita substitusikan kepada fungsi isokos yang menjadi kendala ini. Ya, kita masukkan nih ke K-nya ini. Kan tadi fungsi isokosnya 12.000 sama dengan 30K ditambah 40L kan. Nah, jadi 12.000 sama dengan 30K. Nah, K-nya sudah diketahui 4/3L dikali 4/3L ditambah 40L. Nah, 30 coret dengan 3 jadi 10, 10 kali 4 sama dengan 40L. Nah, 40L ditambah 40L sama dengan 80L. Maka L-nya itu 12.000 dibagi dengan 80 jadi 150. Nah, L-nya udah ketahui nih. Jadi tinggal cari yang K-nya. Nah, untuk K-nya kita substitusiin. Yang L ini masukin ke rumus K-nya ini. K sama dengan 4/3 dikali dengan 150. Maka didapatkan hasil 200. Nah, kita udah ketahui nih yang jawaban soal yang A. Maka masing-masing unit yang dihasilkan untuk mendapatkan produksi yang optimum adalah 200 untuk unit K dan 150 untuk unit L. Oke, selanjutnya kita lihat ke soal nomor 2. Berapakah hasil dari tingkat produksi maksimumnya? Nah, untuk mengetahuinya kita tinggal masukin aja yang tadi kan udah diketahui nih, untuk K-nya 200, L-nya 150. Masukin ke rumus yang fungsi yang akan dioptimumkan, yang P ini. P kan sudah diketahui fungsi yang akan dioptimumkan sama dengan 100 K pangkat setengah dikali dengan L pangkat setengah. Kita masukin aja. P sama dengan 100. Nah, ini kan tadi udah dijelasin bahwa K pangkat setengah, L pangkat setengah itu jadinya akar. Jadi 100 dikali akar 200 dikali dengan akar 150. Maka fungsi produksi yang akan dioptimumkan, yang akan dimaksimalkan itu hasilnya 10.000 pangkat 3 gitu kan. Oke, selanjutnya ke nomor yang C ya, apakah terjadi keseimbangan produksi? Dan jelaskan. Nah, bukti produksi optimum tercapai ketika kombinasi masukan yang diperoleh adalah 200 unit untuk K ya, dan 150 unit untuk L. Nah, maka untuk mengetahui apakah ada keseimbangan nih produksinya bagaimana? Nah, caranya yang pertama kita harus tahu dulu bahwa turunan fungsi P ya ini terhadap K-nya ini bagaimana. Nah, turunan fungsi P terhadap K-nya ini didapatkan 50 dikali dengan akar L
kita untuk fungsi turunan fungsi P terhadap K-nya ini kan kita fokusnya ke terhadap K ya. Kita dapatkan hasil 50 akar L dibagi dengan akar K. Nah, kita masukin juga yang tadi L-nya 150, K-nya 200, maka turunan fungsi P terhadap K-nya ini 43,30. Nah, terus yang kedua ada fungsi turunan P terhadap L, itu didapatkan 50 akar K dibagi dengan akar L. Kita masukin juga nih. Sama dengan 50 dikali dengan akar 200 dibagi dengan akar 150. Maka didapatkan hasil 57,73. Nah, setelah itu, dari turunan fungsi terhadap K maupun fungsi terhadap L, kita bagi dengan harga per unit K-nya dan harga per unit L-nya. Kan tadi ketahui nih, harga per unit K-nya itu kan 30 dari soal. Nih, yang ini kan, untuk K 30 dan untuk L 40. Nah, fungsi turunan yang tadi dibagi dengan itu. Jadi 43,30 dibagi 30 hasilnya 1,443 sama terus juga yang turunan P terhadap L 57,73 dibagi dengan 40. Maka hasilnya sama nih. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua produk tersebut terjadi keseimbangan produksi ya, karena dari turunan fungsi P terhadap harganya itu sama-sama sama gitu hasilnya ya. Maka dapat disimpulkan, jadi agar produksi optimum seharusnya digunakan kombinasi 200 unit untuk K dan 150 unit untuk L dengan hasil produksinya itu kan sebesar 10.000 pangkat 3 unit. Oke. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.